putra Muhammadiyah, kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu'an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ma lana rabbun siwa ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji kita aturkan kepada Allah, satu-satunya ilah yang berhak disembah, dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia Banjarnegara beserta seluruh jajarannya yang kami ta'adzimi dan kami hormati pula pimpinan cabang Kalibening dan Pandanarung beserta seluruh jajaran Ibunda Aisyah, sumbangan dari Pak Dewan. Hormati pula Pak Camat Kalibening dengan suaranya yang cukup khas, serak-serak basah, ya. Angkatan Muda Muhammadiyah yang kelak untuk kita bermuajah, di mana saat ini banyak orang sedang pusing kepalanya karena dolar 18.000, karena pertamax naik, karena pajak naik, karena bayar sekolah naik, karena apalagi Bu? Utangi muda. Oke. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah itu mempergilirkan hari ini senang, kemarin tidak senang. Hanya besok materi lawas. Artinya semua hari dipergilir oleh Allah. Maka bagi kita orang yang beriman tidak gumunan. Beriman akan menghadapi setiap situasi ujian kehidupan dengan semua ragam ujiannya. Saya sampaikan ini kenapa? Karena ujian kita pada hari ini, terkhusus ujian saya, biasanya Ustadz itu ngisi materi di terakhir saat jamaah sudah capek, saat tambah panas, saat snacknya habis, saat boyok sudah bunyi, saat mata sudah ngantuk. PR-nya Ustadz untuk membangunkan jamaah. Kanan-kanannya diangkat. Semua diangkat. Ditempelkan ke pundak kanan kawannya. Ikuti omongan saya. Jangan dipijetin. Kepenak ndaan. Sedanten derek kula. Ibu, bapak, Bu, Pak, sabar. Hidup tuh ya gini. Tenang. Bentar lagi mati.
Masya Allah. Oh, nanti jenengan bilang cakep. Sa'adhalla uhibbuk. Ngerti kok? Gini ra ngerti cokap cakep. Oh, didengarkan dulu. Sa'adhalla uhibbuk wa in tala intidhari faqad walam kunta qadari faqad kunta ikhtiyari. Saya ulangi sekali lagi. Sa'adhalla uhibbuk. Aku akan senantiasa mencintaimu. Wa intala intidhari, walaupun penantianku untuk mencintaimu cukup lama. Fa illam takun qadari, namun jika seandainya engkau tidak ditakdirkan menjadi jodohku, faqad kunta ikhtiyari, maka minimal aku pernah berikhtiar untuk berusaha mencintaimu. Oh, diulangi lagi lupa nanti saya, Pak. Bunda yang dirahmati oleh Allah, dalam perjalanan panjang persyarikatan Muhammadiyah, dalam dinamika perjuangannya, kita akhirnya bisa merasakan bagaimana cinta para pejuang persyarikatan dan para pejuang gerakan kita. Walaupun dengan dinamika tadi yang disampaikan, harus membawa kayu bambu, harus membawa batu bata, bahkan pisang goreng untuk membangun persyarikatan di seluruh lini bagian isi dunia, maka tetap ditempuh karena kita yakin dalam rangka mencari keridhaan Allah. Kita wajar persyarikatan Muhammadiyah yang meniatkan niat tulus ikhlas karena Allah. Muhammadiyah yakin kita akan dimuliakan oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik, sehingga panas-panasnya kita hari ini diganti. Wah, ibu bapak dicatat baik-baik. Allahu yarham Mbak Jarnawi Hadi Kusumo. Mbak Jarnawi itu wong iku lerawani garing ora bakal kerem. Saya ulangi, wong iku lerawani garing ora bakal kerem. Orang itu pula gerakan kita, dan begitu pula kita selaku jamaah persyarikatan. Kalau kita tidak berani getik lillah, ikhlas berjuang, memberi sesuatu, tidak berharap sesuatu, maka insya Allah kita akan diperhitungkan. Memilih jalan karena Allah, maka illa badalah Allah bihi ma huwa khairul laka minhu. Allah mengganti ketika kita suatu ketika Bunda, saya mengizin ayah anda semuanya, kami ditugaskan lari ke Sumatera Selatan, harus kemudian naik pesawat dari Jogja ke Palembang, habis itu dari Palembang darat, yang kemudian kanan kiri masih hutan, sungai, buayanya masih banyak. Sampai sana ternyata kita nggak dapat jaringan, sinyal nggak ada. 20 jam. Saat kita ngaji jam 8 pagi, ternyata mereka berangkat jam 1 malam. Karena jaraknya cukup jauh, baru perjalanan, sehingga banyak yang harus bermalam di jalan di hutan, ada yang bermalam di arena panggung, ada yang bermalam kemudian di perahu dan sebagainya. Gerakkan tapak suci menjadi lahan dakwah sehingga berkembang 200, 300, sekarang begitu banyak di pedalaman sana. Maka pastikan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas. Artinya apa? Saat kita bermuhammadiyah itu sesungguhnya kita sedang beribadah. Sesungguhnya kita sedang melakukan peribadatan yang itu kelak menjadi bekal bagi kita. Maka ibu, bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami ingin menyampaikan, mohon maaf betul, bunda sehat. Coba tangannya ditaruh depan gini, yang kiri. Coba dicubit sampai berdarah.
Oke, coba sekarang digaruk. Kira-kira saat kita digigit nyamuk terus kita garuk, lebih enak mana? Saat gatel atau saat tidak gatel? Saat gatel. Pertanyaan saya, Bunda, siapa yang menciptakan rasa gatel itu? Maka cara pandang warga Muhammadiyah itu musyahadah. Apa? Ia mampu memandang segala apa yang diciptakan Allah itu untuk menemukan kebesaran Allah. Saat kita digigit nyamuk, gatel, digaruk, akhirnya berpikir, alhamdulillah kulitku ini masih normal. Bayangkan kalau saya digigit terus nggak terasa, nyamuk satu kampung menggigit kita nggak terasa, apa yang terjadi? Mati kita. Tapi saat satu nyamuk menggigit kita terus kita garuk enak rasanya, maka itu bagian dari kenikmatan yang diberikan Allah. Naik lagi tingkat ketauhidan warga persyarikatan apa? Setelah itu terus kemudian berpikir hikmah di balik itu. Berarti kenikmatan itu akan diperoleh ketika ada ujian yang berat. Semakin gatal semakin enak garuknya, tapi kalau nggak gatal nggak enak. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan mengira engkau yang sholat beriman nggak diuji Allah, diuji. Untuk apa? Menaikkan kualitas derajat kita. Sehingga Bunda, Bapak semua, dikandung maksud kita warga Muhammadiyah, tenang saja, ujian itu pasti ada, tetapi kita berharap surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat dari pemahaman itu, lantas naik ke tahap selanjutnya. Apa tahap selanjutnya? Kesadaran ketauhidan musyahadah itu akan menjelma menjadi kesadaran kolektif kebaikan. Apa itu? Maka ia akan memfungsikan nalar tauhidnya, nalar keikhlasannya, nalar imannya untuk mampu memberikan dampak pada keseluruhannya. Maka di dalam Quran Allah menegaskan tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Orang yang bertauhid itu ia akan selalu memberikan solusi di tengah-tengah kebuntuan umat. Hari ini banyak orang buntu, pusing karena apa? Melihat anak kok melidik nakal, melihat sekolah tambah rumit, melihat pendidikan, melihat lingkungan, melihat media sosial. Kemarin yang bunuh diri karena urusan cinta banyak. Kemarin yang di Bandung wanita disekap 3 tahun terus dianiaya sampai matanya buta. Kapan kemarin ada orang tua dibunuh anaknya. Semua hari ini kita dengarkan, tetapi bagi warga yang punya keimanan dan tauhid, maka ia bisa mensikapi itu semua. Maka agar sikap itu jauh lebih baik, yang kedua harus kita turunkan pada circle yang baik. Catat sebagai status. Ayo, HP-nya dikeluarkan semua. Kita catat untuk status yang hari ini. La tadkhulu fi alaqatis sammah. Janganlah engkau terlibat dalam pergaulan yang toksik, yang beracun. Maridho, menyakitkan. Wa man yaktarib minal maradi yamrud. Siapa yang bermain-main dengan penyakit, maka ia akan tertular penyakit. Wa man yaktarib minas summi yamut. Dan siapa yang bermain-main dengan racun, maka ia akan mati keracunan. Fakhtar rafiqaka bi'inayah. Maka berhati-hatilah engkau saat memilih circle perkawanan dalam kehidupan. Maka ketauhidan tadi harus kita naikkan kepada perkawanan yang baik. Dan syukur alhamdulillah kita hari ini pada lingkungan yang baik, yaitu lingkungan persyarikatan Muhammadiyah. Bunda, Ibu, mohon maaf
saya ingin menyitir pernyataan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya tidak nyinggung siapapun, tapi saya menyitir pernyataan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu wafat usia pinten? Ada yang tahu? Ayah Anda, PCM, yuswa pinten saiki? Yuswa pinten saiki? 57, Masya Allah. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu wafat usia 55 tahun. Berarti lebih muda daripada ayah Anda. Jenderal Sudirman wafat usia pinten? 34 tahun. Saya 35, sudah lebih 1 tahun. Artinya muda, tetapi karyanya istimewa. Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat usia tahun 1923, tanggal 23 Februari. Sebelum wafat beliau pernah mengatakan gini, banyak orang tidak sekolah tapi senang berebut ijazah. Ojo guyu. Saya ulangi, banyak orang tidak sekolah tapi senang berebut ijazah. Dan yang kedua, banyak orang yang sekolah dengan serius tetapi terlalu khawatir dan takut pada akhiratnya, dia tidak pernah naik kelas. Gimana maksudnya? Nah, tafsirnya saya jelaskan. Yang pertama, banyak orang tidak sekolah tapi senang dengan ijazah, nggak ngaji, nggak belajar, nggak punya ilmu, tapi senang berebut kekuasaan, senang berebut kursi. Sehingga pada saat itu yang memimpin adalah Ruwaibidah, kata Nabi. Siapa Ruwaibidah itu? At-tafihu fi amril ammah, orang yang dulu bodoh memimpin umat, sehingga umat rumit, susah, dan payah hidupnya. Oh, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sekolah dengan serius, takut akhirat, tidak pernah naik kelas. Siapa? Ngaji mereka, belajar, hafal Quran, hafal hadis, ya punya jenggot juga, ya. Kajian juga, luar biasa ilmunya banyak. Tetapi ilmu tadi hanya sebagai kepuasan nafsu, hanya menikmati ngaji, hanya menikmati sekolah, tapi tidak pernah beramal. Maka gerakan kita Muhammadiyah adalah gerakan amal soleh. Maka kalau pengen naik kelas, sepulang ngaji apa yang didengarkan dipraktekkan. Lah, salah satu lingkungan yang baik akan membentuk persaudaraan yang baik. Lah, persaudaraan yang baik itu setidak-tidaknya mempunyai 3 ciri. Yang pertama, la yaghlimuhu, tidak suka mendolimi, menganiaya. Jadi kalau ada tetangga, kawan, kerabat, tidak kemudian kita hina, tidak kita sakiti, tapi kita lindungi. La yaghlimuhu. Yang kedua, wala yaqduluhu, tidak menelantarkan. Alhamdulillah, ini menjadi sikap gaya bermuhammadiyah kita. Peduli dengan sesama, tidak menelantarkan orang. Maka punya rumah sakit, alhamdulillah, cabang kita sudah punya PKU, ya, Kali Bening. Alhamdulillah, sudah punya lembaga pendidikan. Alhamdulillah, lembaga ekonominya juga sudah mulai tumbuh. Semua untuk kemaslahatan umat. Yang ketiga, wala yahqiruhu, dan tidak suka menghina, mencibir, membuli orang. Ibu, cukuplah orang itu disebut penjahat kalau, ya, mohon maaf, ini saya cek dulu. Di sini yang seminggu ini belum menghina orang siapa, ngacung? Atau saya rubah pertanyaannya. Siapa yang seminggu ini belum menghina orang, nggak usah ngacung? Berarti menghina semua ini. Masya Allah. Kata Nabi itu gini, Bapak Ibu, dicek baik-baik. Bihasbi mri'in minasyarr ayyahqira akhul muslim. Cukuplah seseorang itu disebut penjahat
Saya ulang, cukuplah orang itu disebut penjahat kalau ia gemar menghina saudaranya. Maka ibu bapak kalau gemar menghina saudaranya berarti penjahat. Lah tadi saya tanya, kok seminggu ini kita masih menghina? Berarti kajian pagi menjelang siang ini bersama para kumpulan penjahat. Penjahatnya ada pakai yang kudung hitam, kuning, biru, pink, ada yang pakai peci, ada yang sambil bersilah rokokan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka persaudaraan bagian dari lingkaran kebaikan harus terus dipupuk. Al-mu'minu akhul mu'min la yadlimuhu wala yakhdhuluhu wala yahqiruhu. Maka ayat yang dibaca qari'ah kita tadi, Masya Allah, sadu sekali yang dibaca tadi dengan lagu syika, insya Allah kurang lebih gitu. Wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Artinya diminta untuk gotong royong. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa korelasi ketauhidan dengan kekeluargaan? Apa korelasi kemudian gotong royong dengan peradaban? Tidak ada kebenaran yang tumbuh tanpa ketauhidan. Dan tidak ada kebaikan yang lahir tanpa ketauhidan. Dan kebenaran akan menjadi besar ketika berjalan dalam kolektivitas. Namun ketika kebenaran itu sendiri, maka kebenaran itu akan musnah, jatuh, dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir. Maka kita bermuhammadiyah dengan pimpinan yang mengorganisir ini bagian untuk membesarkan kebaikan. Maka bunda yang dirahmati oleh Allah, kalau sudah nyaman bermuhammadiyah, maka tengoklah nasihat Imam Nawawi. Mari kita dengarkan nasihatnya. Apa itu? Lauduktum halawatal guslah la'araftum mararatal qati'ah. Kalau engkau sudah merasakan nikmatnya sebuah pertemuan, sudah nikmat pertemuannya, bertemu dengan siapa? Dengan Allah. Para ahli mufassir menegaskan al-wusla ay al-qurbi ma'allahi ta'ala, mendekatkan diri pada Allah. Jadi kalau ada orang asik ngaji, asik kajian, asik sholat, asik tilawah, asik kemudian sedekah infak, maka Allah akan memberikan satu hal. Apa itu? La'araftum mararatal qati'ah, akan dijadikan pahit saat berpisah. Maksudnya apa? Kalau terbiasa ngaji, sehari nggak ngaji, gelisah. Kalau biasanya gemar sholat sunnah, nggak sholat sunnah, gelisah. Kalau warga Muhammadiyah gemar berinfak, terus hari ini nggak berinfak, gelisah. Kalau biasanya mendengarkan ngaji dengan serius, ternyata di belakang ada yang ngajak merumpi, gelisah. Insya Allah nggak di sini, ya. Insya Allah nggak di sini, tapi di depan saya. Jadi gelisah. Kenapa? La'araftum mararatal qati'ah, karena akan dimunculkan sifat pahit, rasa pahit ketika berpisah dari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikandung maksud kun ma'allahi wa la tubali. Selalulah kita bersama Allah dan jangan pedulikan omongan orang lain. Selagi itu benar, lakukan. Maka warga Muhammadiyah itu tidak mempedulikan omongan orang lain kalau benar berkarya. Catat baik-baik. Sifat dakwah warga Persyarikatan Muhammadiyah itu lil muwajjahah. Apa? Lil muwajjahah. Apa lil muwajjahah itu? Lil muwajjahah itu proaktif, rekonstruktif,
membangun, menjemput bola, tidak nunggu-nunggu yang lain, inisiatif. Maka biasanya kalau ada kader Muhammadiyah diletakkan dimanapun, selalu sibuk dengan karya, nggak sibuk menyalahkan orang lain. Gini apa nggih? Tapi sebaliknya, mentalitas dakwah Muhammadiyah itu bukan lil mu'arradah. Apa lil mu'arradah itu? Reaktif. Apa reaktif itu? Kebakaran jenggot. Apa kebakaran jenggot itu? Gumunan. Apa itu gumunan? Terlalu kemudian gegabah di dalam melakukan tindakan-tindakan. Maka warga Muhammadiyah melakukan semua gerakan dakwahnya dengan pertimbangan matang yang ditopang dari ketauhidan yang menjelma pada keikhlasan amal, lantas ditopang dengan persaudaraan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya, barulah terwujud rumah besar kita persyarikatan yang hari ini kita teduh berada di dalamnya, bahkan memberikan keteduhan bagi yang lainnya. Bunda sehat? Pun ngantuk? Sudah lapar? Sami. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh karenanya penting dalam 7 pokok pikiran persyarikatan Muhammadiyah kita diajarkan semua itu akan tercapai dengan jalur organisasi. Tanpa organisasi maka tatanan tidak bisa kita rasakan seperti sekarang. Maka saat di organisasi di komando pimpinan karena kita tidak setuju terus kemudian kita marah-marah, jangan. Karena beda pendapat terus kita mufarraqah, jangan. Karena kemudian ada gesekan kanan kiri, jangan khawatir. Catat hadis Nabi. Halo? Apa hadisnya? Alladzina amanu yukhallitun nas wa huwa yasbiru ala adahum khairun. Orang yang beriman, yang ia berdinamika dengan beragamnya perbedaan, masih bermasyarakat, masih seserawungan dengan perbedaan saat rapat, ini A, ini B, ini C, nggak setuju, ini setuju beli ini setuju nggak beli itu. Dengan segala perbedaan, jangan mutung. Wa yasbiru ala adahum, dia bersabar atas perbedaan dan gangguan itu, khairun, jauh lebih baik ketimbang orang beriman yang tidak seserawungan. Maka warga Muhammadiyah dalam 7 pokok pikiran persyarikatan, poin kedua, hidup Muhammadiyah atau hidup warga Muhammadiyah harus bermasyarakat. Maka tidak boleh kita menghindar dari realitas, tidak boleh. Sehingga kita harus punya empati dan simpati. Contoh empati dan simpatinya apa? Melihat saat Ustadz ngisi pengajian di bawah tenda adem, jamaahnya kepanasan, maka tidak boleh lama-lama. Itu namanya empati simpati. Kalau lama-lama kepanasan. Yang kedua wis ngantuk. Yang ketiga lapar. Yang keempat wis kesel. Yang kelima kecewa. Lah kok yang ngisi pengajian anak kecil. Maka harus proporsional. Itu yang disebut dengan sensitivitas. Awalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha aw adhan yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Banyak orang punya ilmu, titelnya panjang, profesor, doktor, PhD, macam-macam lulusan luar negeri, dalam negeri. Tetapi apa yang terjadi? Sensitivitasnya hilang. Tetangga lapar tidak peduli, tetangga tidak sekolah tidak peduli, tetangga sakit tidak peduli. Sensitivitasnya hilang. Kenapa hilang? Apakah tidak pinter? Apakah tidak punya ilmu? Punya. Apakah tidak punya jaringan? Punya jaringan. Macam-macam ia punya. Tetapi kenapa itu terjadi?
Wa innaha la ta'mal absar, bukan karena matanya buta, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tetapi karena imannya yang buta. Maka bermuhammadiyah ini dengan tema besar kita kali ini, yaitu merawat keikhlasan alias kemurnian ketauhidan, maka sesungguhnya kita akan memunculkan sensitivitas. Maka warga Muhammadiyah harus peka dengan lingkungan. Di sini ada bapak-bapak polisi juga. Salah satu ya pilar di antara banyak pilar, ibu bapak kami sampaikan, kalau pengen sebuah daerah itu aman nyaman, maka warga daerahnya harus punya kepekaan. Ketika kemudian ada masalah, maka jadilah orang yang kemudian mempunyai keresahan. Maka nanti kalau kemudian ada hal-hal yang mengganggu, adukan, sampaikan ke beliau-beliau yang punya kewenangan. Sehingga ada apa? Ada filter, ada apa istilahnya? Ada mentor, ada kemudian yang mencegah keburukan itu terjadi. Siapa? Semua kita menjadi orang yang harus memberikan arahan untuk perbaikan umat. A.R. Farudin, tahu? Ya, A.R. Farudin tahu? Tahu Pak Syafi'i Ma'arif, Prof. Syafi'i Ma'arif? Tahu kemudian Ustadz atau Allahu Yarham Kiai Haji siapa Ki Bagus Muda atau Ki Bagus, tahu? Saya ceritakan gini, Pak Syafi'i Ma'arif selaku tokoh PP Muhammadiyah yang asetnya luar biasa hari ini, dia itu kontraktor, nggak punya rumah, ngontrak. Dan baru punya rumah tahun 2015. Dan itu KPR. Artinya apa? Nyicil. Maka kalau kemudian kita dalam dinamika kok hari ini masih kurang ini, kurang itu, tenang. Para pimpinan kita memberikan keteladanan, kesederhanaan luar biasa. Padahal aset Muhammadiyah, ormas Islam terbesar ya di dunia, urutan keempat terkaya di dunia. Kalau di Indonesia ormas Islam terkaya ya Muhammadiyah, triliunan asetnya. Tapi mohon maaf, ketuanya saja rumahnya masih kontrak. Bayangkan ibu bapak, ini kalau nggak ikhlas, garong pak, sudah korupsi, yakin saya. Ya, apalagi sekarang korupsi gampang sekali. Tapi di Muhammadiyah transparansinya luar biasa. Tadi disampaikan bendara. Luar biasa. Keuangan kita bagaimana? Yang kedua, Pak A.R. Farudin, Ketua PP Muhammadiyah yang cukup lama, jualan bensin eceran. Jualan apa ibu? Bensin eceran. Ingat-ingat Ketua Cabang, Ayahanda PDR, jualan bensin buatan. Masih mulia panjenengan, artinya secara kehidupan dimuliakan. Tapi tengok dampak yang diberikan dari ketulusan mereka karena Allah, semua diganti oleh Allah. Saya kasih contoh lagi, suatu ketika Pak A.R. Farudin diundang pengajian ke Cepu. Dulu PP belum banyak punya mobil. Saat diundang pengajian ke Cepu, Jawa Tengah, terus Pak A.R. naik bis ke Solo, ke terminal apa? Tirtonadi. Terus oper lagi naik ke sampai Ngawi oper lagi terus ke Cepu. Ternyata sampai malam dicari-cari oleh para panitia, ini kok belum ada informasi, tidak bawa gadget, belum ada HP lah. Bingung dicari-cari, ternyata Pak A.R. masih di terminal karena bus ngetem lama dan hujan, akhirnya mundur. Sekelas Pak A.R. Sampai suatu ketika di dalam bis bertemulah dengan Fauzi Rahman yang kenal pada saat itu Pak A.R. pengisi kajian di TVRI, mubalik yang top, dikenal orang. Dia jalan sendiri naik bis, kepanasan, kehujanan,
malam tidur di masjid. Halo? Selanjutnya apa? Barulah Pak R terus becak pagi hari sampai di tempat pengajian. Jamaah histeris nangis melihat ketua PP-nya yang bahkan Soeharto saja pada saat itu hormat menjadikan Pak R sebagai ustadz, mubalik, kiai yang membimbing, memberikan arahan keagamaan. Setelah Soeharto pada saat itu ternyata apa? Jalan ngebis, naik becak, kehujanan, tidur di masjid. Lah lantas hari ini kok ada pimpinan persyarikatan terus berbangga diri, minta semua dilayani, bukan mentalitas pimpinan persyarikatan. Ya, ulangi, bukan mentalitas pimpinan persyarikatan. Karena pimpinan persyarikatan tidaklah elitis. Kita nggak semua ingin dilayani, karena itu bukan tipe kita. Karena kita hanyalah melayani diri kita untuk menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bunda yang dirahmati oleh Allah, ketemu siapapun tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Pejabat atau tidak sama, yang membedakan adalah ketakwaan. Lantas saat pimpinan persyarikatan diberikan jabatan juga dengan keikhlasan dan ketulusan, tetap tunduk, patuh, dan tidak perlu jumomo. Sampai sini bisa dipahami ya? Budaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Ki Bagus Hadikusumo diundanglah ke Jepang. Hanya 3 orang yang mendapatkan penghargaan, orang Indonesia yang mendapatkan penghargaan dari Raja Jepang sebelum negara kita berdiri. Di awal-awal negara kita berdiri. Siapa itu? Soekarno mendapatkan penghargaan bintang 3, Bayu Suci. Hatta mendapatkan bintang 2, bintang Bayu Suci bintang 2. Dan Ki Bagus Hadikusumo mendapatkan bintang Bayu Suci bintang 2 juga. Soekarno kader persyarikatan, Ki Bagus kader persyarikatan. Singkat cerita, apa istimewanya Ki Bagus Hadikusumo? Ternyata dari sekian otak yang merancang negara ini terbentuk, diantaranya adalah Ki Bagus Hadikusumo yang hari ini banyak orang teriak Pancasila, padahal ketuhanan yang Maha Esa itu disusun oleh Ki Bagus Hadikusumo. Tapi warga Muhammadiyah tidak teriak paling Pancasila, tetapi kita memberikan karya nyata untuk bangsa dan negara. Ini kalau nggak ikhlas terus pribadi. Maka jangan tanya keikhlasan persyarikatan Muhammadiyah. Karena kita dididik bukan untuk meminta, tapi kita dididik untuk memberikan dharma bakti untuk bangsa dan agama. Maka kalau ada orang yang kemudian curiga pada persyarikatan, suruh sekolah lagi. Siapapun termasuk orang hebat ataupun siapapun mereka. Ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah, maka senajan kita di kampung, senajan kita ini desa, Ustadz itu kan bahasan orang Jakarta. Lantas kita orang desa bisa membuat karya apa? Bu, bapak, ingat, semua akan dikumpulkan bersama siapa yang ia cintai. Saat kita ingin mencintai gerakan kita karena Allah, pasti kita akan dikumpulkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak perlu risau saat hari ini kita bermuhammadiyah walaupun panas. Catat baik-baik. Pada diem semua. Masya Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah ini, tidak ada kebaikan, tidak dikatakan sukses, tidak dikatakan berhasil bagi siapa yang menjadikan alasan panas ataupun dingin, jauh ataupun dekat, manis ataupun pahit. Karena siapa yang banyak menjadikan alasan dalam kehidupannya, maka sesungguhnya sifat kesungguhannya hilang, dan sifat kesungguhan itu menjadi penentu kesuksesan kehidupannya. Maka
fakullil murajji ma'alil umur bighairi ijtihadin rahautal muhalah. Katakan siapapun yang ingin sukses hidupnya tanpa kesungguhan, Anda hanya berburu omong kosong. Maka mari kita bersungguh-sungguh di dalam berpersyarikatan Muhammadiyah. Insya Allah dengan berpersyarikatan dengan baik ini kita akan memudahkan diri kita memasuki jalan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya punya peci, saya pakai pas. Saat saya beli peci lain, terus saya pakai kekecilan gini, kira-kira yang perlu diganti kepalanya apa pecinya? Kenapa tidak kepalanya? Karena kepala ini sesuatu yang mutlak. Tapi peci nggak dipakai nggak apa-apa. Inilah yang disebut dengan al-haqiqah al-mutlaqah. Sebuah hakikat yang mutlak. Kita ngaji nggak pakai kepala nggak bisa. Tapi kita ngaji nggak pakai peci tetap bisa jalan. Bermuhammadiyah pun sama. Ar-ruju ilal Quran was sunnah. Maka harus kembali merujuk pada panduan Quran dan sunnahnya agar kita tidak melenceng kanan dan melenceng kiri. Maka catat baik-baik untuk koreksi para pimpinan terkhusus. Sekarang Ibu, banyak para pimpinan ketika ditanya, tahu nggak tujuan persyarikatan? Mayoritas nggak tahu, tetapi sibuk memimpin. Akhirnya apa? Bingung arahnya kemana. Saya kemarin bertanya kepada anak muda, kamu mau naik pesawat atau naik kereta? Ibu-ibu mau naik pesawat atau kereta? Pesawat atau kereta? Cuma kebatur saja naik pesawat. Maka pastikan tujuannya dulu, bukan kendaraannya dulu. Kalau kita tahu tujuannya kebatur, maka tidak perlu naik pesawat. Cukup naik mobil, motor atau pickup. Oh jelas? Nah hari ini sama, banyak kalangan muda hari ini yang perlu diingatkan kembali saat memimpin organisasi. Belum tahu tujuan gerakan, belum tahu tujuan pemuda Muhammadiyah, belum tahu tujuan MA. Tetapi apa? Sibuk berebut kursi, akhirnya saat memimpin tidak tahu arah kemana hendak dituju. Maka sepulang dari sini buka kembali tujuan gerakan kita, sehingga nanti kita bisa menurunkan dengan turunan yang jelas. Salah satu sifat dari kepribadian Muhammadiyah poin ke-7, silakan dibuka dalam sifat kepribadian Muhammadiyah atau poin ke-9 ya, kurang lebih 9. Muhammadiyah bekerja sama dengan siapapun, termasuk Muhammadiyah turut mensukseskan membantu peradaban bangsa, sehingga warga Muhammadiyah turut memperbaiki, tidak memperkeruh suasana. Senajan suasananya sudah keruh. Jelas sampai sini ya? Ibu, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebagai penutup saling mengingatkan dalam kebaikan. Ini harus menjadi tradisi Muhammadiyah. Siapapun di sekeliling kita, pejabat atau tidak, kita ingatkan dalam kebaikan. Yang kedua, ayo bertakwa bareng-bareng. Masuk surga jangan sendiri, tapi bareng. Yang ketiga, saling cinta karena Allah. Warajulani tahabbani ilallah ijtama alaih wa tafarraqu alaih. Dua golongan yang saling mencintai karena Allah kelak diberikan naungan saat di padang mahsyar tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Maka Bunda yang dirahmati oleh Allah, semangat bangun kembali bahwasanya kesempatan kita tinggal sebentar lagi. Allah menegaskan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi man tadzakkar. Bukankah aku telah memanjangkan usiamu untuk engkau berpikir? Nabi mengatakan usia 60 itu sudah panjang. Hasan Al-Basri mengatakan usia 40. Lah kalau sudah 40 dan 60 tahun berarti sudah panjang. Lah saya lihat di sini mayoritas veteran muda. Berarti sudah
tua, maka segera sibukkan dengan amal soleh. Rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini. Besok merintih, besok mengeluh, besok menyesal. Ghairal ladzi kunna na'mal. Kami akan melakukan amal soleh tidak seperti amal soleh yang pernah kami lakukan di dunia dulu. Artinya nyesel karena apa? Dikasih kesempatan tidak melakukan amal soleh. Maka bergembiralah kalau masih diberi kesempatan amal soleh. Fakullil murajjih ma'alil umur bighairi ijtihadin wa hawtal mukhalla. Ibu, Bapak, semoga kita sehat semua. Yang punya penyakit diangkat penyakitnya, jadi sehat. Yang punya hutang segera lunas. Kenceng banget. Yang punya kreditan segera lunas. Yang belum nikah segera nikah. Yang sudah nikah lama belum dikaruniai anak, semoga anaknya ditambah. Amin. Yang anaknya 1 ditambah 2. Amin. Yang 2 ditambah 3. Amin. Yang 3 ditambah 4. Amin. Yang 4 ditambah 5. Yang 5 ditambah 6. Dan yang punya istri 1 semoga ditambah semakin sakinah, mawaddah warahmah. Dan akhirnya kita berharap husnul khotimah dan kita masuk surga tanpa hisab. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga kita dikumpulkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna ladzatan nadhari ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'i rabbik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.